Sobat Bongkar Abis, kita ketemu lagi. Nah, ketemunya kali ini istimewa ini karena ada Pak Antoni lagi ya. Barusan kita dikejutkan ya, tiba-tiba dari Shuffle. Iya. Kita semua tentunya ada terbagi dua yang menerima reshuffle nih ya. Yang ada yang bertepuk tangan karena Sri Mulyani ya pergi dari kementeriannya, ada juga yang menyayangkan. Ya, tapi itu bukan urusan kita lah. Itu pribadi yang kita tidak ingin bicarakan ya. Yang penting sekarang begini. Sri Mulyani ini kan satu sorotan yang selama ini sangat tajam ya dilihat. Kemudian ada penggantinya. Tentunya banyak harapan itu lebih baik lah pasti ya. Pasti lebih baik kalau berharapnya kita. Iya. Nah, ini yang menarik. Terlepas dari apa yang akan dilakukan, tapi pemunculan pertama ya sudah membuat masyarakat gelisah. Jadi cara dia berbicara saja itu membuat semua orang jadi goyang di seluruh Indonesia. Loh, ini orang ngomong apa sih gitu loh ya. Seperti tidak sensitif ya. Tidak sensitif terhadap keadaan dan situasi politik gitu. Jadi ini terlepas sebelum ini loh ya Pak Antoni, sebelum masalah ekonomi kita bahas. Tapi gini, banyak orang katanya ini orangnya Luhut. Kalau bagi saya nggak peduli sama orang yang Luhut, tak penting. Tapi memang waktu saya juga sempat saya sahabat dekat sama Luhut itu, memang waktu dia pertama masuk kantor itu Purbaya itu ada situ. Memang sejak tahun 2014 lah kalau gitu ya sudah ada dia. Nah, saya tidak tahu masalah eksekusi atau rencana ekonomi apa, tapi cara bicaranya sudah kayak Luhut. Jadi kalau bilang orangnya Luhut itu saya hanya baru bisa sebatas cara bicaranya. Ya, so jago gitu ya. Seperti paling bisa sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin kesan yang negatif, tapi kan tidak ada hubungannya sama ekonomi. Kira-kira janji dia nih, nanti saya akan naikkan 6-7% ya. Ini kan saya juga, ini bukan wilayah saya. Kalau saya terlalu dalam nanti salah ya. Gimana Bung Antoni? Kira-kira kemungkinannya gimana itu? Iya, gini Mas Eros. Pertama kan mengenai reshuffle-nya dulu. Mengenai reshuffle sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Karena ya memang Sri Mulyani kan bukan satu kementerian bukan satu menteri yang mempunyai prestasi mengikut kabinet dengan pertumbuhan ekonomi misalnya 10% yang luar biasa gitu ya. Ya selama ini biasa-biasa saja gitu ya. Jadi selama 2005, 2009, 2010 itu Sri Mulyani menjabat ya segitu-segitu aja ekonomi. Berapa itu kira-kira? Itu waktu sekitar ya 6% lah ya pada saat itu. Antara 5-6 ya. Nah setelah 2010 sampai 2015 dia kan tidak ada di sini. Ekonomi bertumbuh ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak benar-benar wah kehilangan market begini, nggak juga gitu. Nah terus kemudian 2016 dia mulai ya, karena 2015 itu Bambang Brojo ya Negoro. Nah kemudian dipanggil ya dan ya ekonominya ternyata rata-rata datar aja gitu. Jadi seharusnya adalah pergantian ini normal saja untuk memperbaiki kinerja dari ekonomi Prabowo, terutama Prabowo mempunyai target-target ekonomi yang memang jauh dari yang sekarang gitu. Ya contohnya adalah tax ratio ya mau dinaikkan, tetapi sekarang tax ratio turun terus sampai saat ini per Juni 8,5% dari 11% gitu. Nah, jadi ini normal-normal saja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya penggantinya bagaimana kan gitu? Ya tadi bilang katanya seolah-olah sok jago. Ya bukan seolah-olah sok jago, dia mengatakan ini jagoannya kok. Ada statement gitu. Saya kan jagonya itu gitu. Ya memang kelihatannya bahwa dia jago. Emang jagoan. Ya? Bukan emang jagoan. Tapi harus dibuktikan. Ya itu dia. Jadi kita berharap bahwa ini memang dibuktikan. Dan yang kita sayangkan adalah bahwa meskipun orang jago, tapi statementnya itu harusnya adalah lebih rendah lah. Artinya begini, ini seolah-olah ini permasalahan gampang.
setahun 2 tahun itu seolah-olah bisa menaikkan ekonomi 6,5% sampai 7%. Jadi yang belakangan ini, yang selama ini Sri Mulyani ini dianggap ya apa, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, dari pernyataan ini pun sebetulnya perlu dipertanyakan. Kelihatannya Menteri Keuangan yang baru ini tidak memahami ekonomi secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah tugas dari Kementerian Keuangan itu apa sih? Kementerian Keuangan tidak bisa menaikkan ekonomi, meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Dia sendiri tidak bisa. Karena apa? Ada kementerian yang di real sektor, industri gitu ya, perindustrian. Nah itu kan untuk manufacturing. Di luar dari itu ada SDM, gitu kan. Terus di luar dari itu ada juga Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Kalau kita tidak bisa menata ini, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Tidak ada pertumbuhan ekonomi, kalau ada tidak ada pertumbuhan dari pertanian, perkebunan dan sebagainya. Bagaimana Kementerian Keuangan bisa menjalankan swasembada? Tapi nanti gini. Kalau memang begitu kan nanti bisa ada alasan. Oh, saya sih sudah rencanakan semua, tapi saya tidak dapat support dari perindustrian, pertanian, perhutanan dan seterusnya. Kan itu kan juga biasanya klise ya, dijadikan alasan-alasan klise. Nah itu dia, benar. Itu dia. Kalau dia tidak bisa itu, ya memang bahwa tupoksinya bukan begitu. Kementerian Keuangan tugas pokoknya adalah redistribusi pendapatan. Nah, jadi dia harus bisa mengurangi kemiskinan, harus bisa meningkatkan pemerataan. Nah, sekarang kemiskinan kita yang menurut garis yang ada 194 juta orang itu bagaimana? 68,3% mempunyai pendapatan yang 50.000 aja per hari. Luar biasa. 194 juta orang. Nah, bagaimana kita mencoba untuk meredistribusikan ini? Bahwa mereka bisa mendapatkan pendapatan menjadi 60.000, menjadi 70.000 sehingga mengurangi kemiskinan. Nah, ini adalah redistribusi pendapatan. Bagaimana dia meningkatkan tax ratio? Nah, perkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan itu gimana? Nah, itu dia. Sekarang itu bisa menjadi bumerang. Kalau dia mau menjanjikan, oke, dia mau pertumbuhan ekonomi 0,5%. Nah, itu yang kita tanyakan bagaimana. Yang beredar di media, yaitu dengan mudahnya mengatakan membandingkan pertumbuhan ekonomi semasa SBY, lalu kemudian semasa Jokowi. Nah, dia bilang semasa SBY pertumbuhan ekonomi didorong oleh swasta, pertumbuhannya 6%. Lalu zaman Jokowi dimotori pertumbuhan ekonomi kita dari negara, dari BUMN. Pertumbuhannya 5%, tidak begitu efisien. Kita kombinasikan ini dan menjadi 6,5%. Ini bicara apa? Kan ini tidak bicara mengenai pertumbuhan ekonomi swasta. Ya, swasta juga masih ada sekarang, tapi swastanya sekarang makin lama makin mati gitu kan. Karena persaingan itu tidak ditata sedemikian rupa menjadi fair competition. Tapi kita lihat bahwa kita sejak Jokowi memang sengaja menjadi BUMN menjadi motor pertumbuhan. Nah, inilah banyak misalkan dan juga terutama di perusahaan yang bidangnya karya, kontraktor, banyak itu yang kolaps. Rontok semua itu. Ya, jadi kan dan berikut BUMN juga rontok ya, kan makanya mungkin saya perlu nih ya, Saudara Menteri Keuangan yang baru ya. Cobalah saudara ini jangan terlalu jumawa begitu ya. Karena bahaya. Kenapa? Saya cuma mengingatkan saja, rakyat terlalu banyak berharap nantinya ya. Ayo kita kerjasama lah ya, bagaimana sudah lebih rendah hati lagi, pasti banyak yang bantu lah ya. Tapi jangan begitu, sikap Anda ini nantinya saya khawatir. Cobalah Anda lihatlah apa yang terjadi di Nepal ya. Itu kemarahan yang sudah tidak bisa terkontrol lagi.
Nah, sikap Anda yang begitu bisa memancing hal itu terjadi. Saya tidak mau itu terjadi. Oleh karenanya cobalah rendah hati. Ayo kita sama-sama katakan saja bahwa masalah ekonomi kita itu tidak mudah. Karena tidak mudah. Ya, korupsi yang masih harus kita berantas sekian banyak. Janganlah beri harapan-harapan. Nanti harapan itu menggelembung menjadi kemarahan ya, karena tidak bisa terpenuhi. Nah, kita sih berharap begitu. Makanya menurut Mas Anton ini, saya juga pikir ya, karena kita kan selama ini berdiskusi ya, kok pertumbuhan ini kok landai aja ya, gitu, nggak pernah seperti apa yang dijanjikan, capai 7% aja nggak pernah nyentuh gitu kan. Ini tiba-tiba saya akan buat 6,5 sampai 7%. Saya terus terang nggak kaget, saya bukan ekonom. Masa panggillah senior-seniornya Purbayan ya, telepon satu, ya tahulah siapa senior-seniornya gitu ya. Dia juga bingung ya, nggak tahu deh. Kita lihat aja. Yang penting kita jangan juga turut memperkeruh ya. Tapi kita coba turut membantu. Oke, kita akan membantu, saya bilang itu ya. Tapi ini secara keilmuan dan empirik ya yang ada, kayaknya mungkin nggak sih supaya rakyat siap juga ya, gitu loh. Pertumbuhan ekonomi 6,5-7%. Begini, secara teknis dimungkinkan. Secara teknis, jadi masih ada kemungkinan ya. Tetapi itu bukan one man show, bukan hanya Kementerian Keuangan. Harus ada. Ini harus semua sinergi dari semua kementerian, terutama yang di real sektor, ya kan? Real sektor, terus bisa perkebunan, pertanian dan sebagainya. Artinya di dalam produksi, meningkatkan produksi nasional gitu. Itu. Nah, yang kedua adalah bahwa bagaimana Kementerian Keuangan itu hanya mendukung bagaimana pertumbuhan ini bisa tercapai. Apa yang artinya mendukung? Artinya industri mana yang kita harus agresif promosikan, industri mana yang kita harus proteksi dari persaingan dari luar negeri dan sebagainya. Ya, salah satunya seperti kayak begitu gitu. Nah, itu adalah tugas dari Kementerian Keuangan. Tapi pertumbuhan ekonomi semuanya ada di kementerian lain, khususnya di Kementerian Perindustrian. Kita terutama gini loh. Secara teori kan begitu. Iya. Tapi hambatan yang terbesar kan masalah hukum. Masalah hukum, penegakan hukum, korupsinya, terhadap korupsi masih sangat lunak, gitu ya. Iya. Dan bahkan justru lembaga hukumnya terkorup juga, ya, dikorupsi juga gitu kan. Sehingga hari ini mungkin buat Pak Prabowo ini ya, jadi tugasnya Pak Prabowo juga sebenarnya kita harus mendukung nih cita-cita atau apa janjinya Pak Menteri Keuangan yang baru, harus kita dukung loh ya. Tapi tolong juga ya, jangan cuma nantinya. Saya khawatirnya orang bilang, kok Pak Prabowo pilih orang kayak gitu sih. Nah, itu juga bahaya kan. Nah, kalau 3 bulan ini tidak terjadi perkembangan atau pertumbuhan yang kira-kira menjanjikan, saya khawatir itu bibit untuk kembali menggelembungnya kemarahan rakyat itu. Ya, benar. Ini sudah banyak yang mempertanyakan bagaimana dengan program 100 hari gitu kan. Ini udah banyak yang mempertanyakan itu. Setidak-tidaknya adalah yang penting, ini saran kita, yang penting adalah jangan mundur dulu. Maksudnya ya ekonomi jangan langsung drop dulu nih. Dia bagaimana bisa mempertahankan ini. Nah itu, lalu kemudian bagaimana 100 hari kemudian atau sisanya seterusnya itu untuk bisa menaikkan kinerja di dalam kementerian itu lebih baik. Misalnya tax ratio-nya itu harus bisa naik. Nah bagaimana dia? Bisa nggak untuk menaikkan itu? Ya ini sangat penting. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya sudah masuk dalam krisis keuangan. Nah, jadi bagaimana untuk menangani itu? Krisis fiskal ya? Krisis fiskal. Jadi itu dulu saja gitu. Jangan muluk-muluk ke 6,5% ke 7%. Bagaimana kita mengatasi krisis fiskal kita dulu itu. Nah, itu yang terpenting. Kalau itu bisa diatasi, ya otomatis pertumbuhan ekonomi itu harus dikoordinasikan kepada yang lain-lainnya. Dan saya rasa ini yang berperan lebih besar harusnya adalah Menko Perekonomian, karena dia yang bisa mengatur semuanya, dan Bappenas. Ini harusnya yang bisa membuat arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju ke misalkan 8%. Tapi ada Dewan Ekonomi kan, si Luhut itu kan? Dewan Ekonomi nggak ada apa-apa, dia nggak inilah. Jadi yang penting adalah yang itu kementerian.
kementerian. Iya, ya. kementerian dong. Nah, Menko portfolio yang jelas ya. Perekonomian dan Bappenas. Dari dulu kan Bappenas itu sebetulnya digunakan untuk memberikan arah pembangunan gitu. Nah, ini harus diberdayakan lagi. Jadi dikembalikanlah ke jalan yang benar. Ya. Saya rasa itu ya yang penting buat kita. Dan Mas Menteri yang baru, supaya Anda jangan dituduh ya bahwa ini adalah titipan Luhut ya. Ini mungkin dikaitkan dengan gayanya Pak Luhut itu loh. Yang gelap siapa? Lo yang gelap. Nah, itu kan Jumawa gitu ya. Coba hilangi itu. Mari kita sama-sama, Pak Tony, kita pasti bantu lah ya. Pasti Ayo dong. kita bantu Untuk supaya demi Indonesia. kita ini demi Indonesia akan kembali baik dan tidak ada lagi keresahan-keresahan. Ya. Jangan diawali dengan menimbulkan keresahan. Itu pesan saya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan kita kembali normal ya. Ya. Merdeka. Ya. Merdeka.